Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soraya, NIM 1805111308 dari kelas Pendidikan Kepelatihan Olahraga 6A Universitas Riau. Dosen pembimbing Bapak Rola Anggalardika, SPD MPD AIFO P. Mata kuliah Biomekanika. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian biomekanika. Yang kedua, fungsi biomekanika. Dan yang ketiga, hukum kesetimbangan. Di mana di dalam hukum kesetimbangan ini akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama, hukum kesetimbangan 1, hukum kesetimbangan 2, hukum kesetimbangan 3, dan hukum kesetimbangan 4, serta hukum kesetimbangan 5. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai pengertian biomekanika. Nah, secara terminologi, biomekanika ini terbagi dari 2 kata. Yang pertama yaitu bio, dan yang kedua yaitu mechanical. Nah, bio ini memiliki arti yaitu makhluk hidup, sedangkan mechanical adalah gerakan. Jadi, jika digabungkan, bio dan mechanical artinya yaitu biomekanika. Nah, jadi dari penggabungan 2 kata tersebut dapat disimpulkan bahwa biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerakan pada makhluk hidup, di mana di dalam biomekanika ini hanya mempelajari mengenai gerakan pada manusia. Nah, itu tadi pengertian biomekanika secara terminologi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian biomekanika menurut beberapa sumber. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian biomekanika secara umum atau secara luas. Yang kedua, pengertian biomekanika secara sempit. Dan yang ketiga, pengertian biomekanika secara ilmiah. Nah, untuk yang pertama, pengertian biomekanika secara umum atau secara luas. Secara umum atau secara luas, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomis, sistem fisiologis, sistem psikologis, sistem mekanis, dan sistem sosiokultural. Yang kedua, pengertian biomekanika secara sempit. Nah, secara sempit ini, biomekanika memiliki arti ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia, menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh pada manusia, dan juga gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas manusia sehari-hari. Yang ketiga, pengertian biomekanika secara ilmiah. Nah, secara ilmiah ini, biomekanika memiliki arti, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menggunakan gaya, perubahan, dan beban mekanik dari otot, dari tulang, dari sendi, dan dari tubuh manusia. Nah, itu tadi pengertian biomekanika dari berbagai sumber juga. Nah, di sini saya akan mengambil juga pengertian biomekanika menurut ahli. Di sini saya mengambil satu ahli yaitu Hedge. Menurut Hedge, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi biologi manusia. Nah, di mana dalam hal ini menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Nah, itu tadi pengertian biomekanika menurut Hedge. Maka, dari beberapa sumber ataupun dari penjelasan yang telah saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan atau pergerakan yang terjadi pada makhluk hidup, di mana meliputi sistem anatomis, sistem fisiologis, sistem psikologis, sistem mekanis, dan sistem sosiokultural. Dan ada juga gaya perubahan beban mekanik di dalam hal tersebut. Nah, itu tadi kesimpulan dari pengertian biomekanika. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari biomekanika. Nah, dalam hal ini, saya akan mengambil fungsi biomeka dalam konteks dunia olahraga. Nah, dalam dunia olahraga ini, biomekanika memiliki fungsi bagi atlet dan juga bagi pelatih. Nah, yang pertama, fungsi biomekanika bagi pelatih.
fungsi biomekanika bagi pelatih ini yaitu membantu pelatih untuk menjadi pelatih yang lebih baik. Yang kedua, fungsi biomekanika bagi atlet. Bagi atlet, biomekanika berfungsi untuk meningkatkan performa atau memperbaiki penampilan atlet. Nah, maksud dari untuk meningkatkan performa atau penampilan atlet ini yaitu meningkatkan performa artinya bagaimana meningkatkan efektivitas gerak si atlet. Nah, gerak yang efektif itu melibatkan faktor anatomis, kapasitas fisiologis, keterampilan muskular, dan juga kemampuan psikologis ataupun kognitif. Beralih dari fungsi tersebut, saya juga mengambil ada sumber yaitu beberapa fungsi biomekanika lainnya. Nah, yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar. Nah, yang kedua, biomekanika berfungsi sebagai dasar memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja ataupun dalam praktek gerak. Yang ketiga, prinsip serta azas biomekanika dipakai di dalam memberikan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh setiap individu atau oleh setiap orang. Dan yang terakhir yaitu biomekanika berfungsi mengembangkan gerak dasar pada manusia. Nah, itu tadi penjelasan atau penjabaran mengenai fungsi dari biomekanika. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan mengenai materi yang ketiga, yaitu hukum kesetimbangan. Nah, yang pertama yaitu hukum kesetimbangan 1, di mana bunyi hukum kesetimbangan 1 yaitu badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh di dalam bidang tumpuannya. Nah, contohnya dalam dunia olahraga yaitu seperti pemain voli. Nah, di sini ketika pemain voli melakukan jump serve ataupun service jump, ketika pemain melakukan jump serve tersebut, proyeksi titik berat badan berada di udara dan mendarat di lapangan atau di lantai lapangan. Jadi titik berat badannya itu jatuh pada bidang tumpuannya, yaitu lantai atau lapangan sebagai bidang tumpuannya, dan sebagai tumpuannya adalah kaki atlet tersebut. Nah, yang kedua yaitu hukum kesetimbangan 2. Bunyi dari hukum kesetimbangan 2 yaitu stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Nah, di sini memiliki arti, berarti semakin luas bidang tumpuannya, maka semakin besar pula stabilitasnya. Dan juga sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuannya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Nah, jadi untuk contoh dalam dunia olahraga, hukum kesetimbangan 2 yaitu saya di sini mengambil untuk atlet bela diri. Nah, seperti cabang olahraga karate, silat ataupun yang lainnya. Nah, pada saat atlet berada di posisi kuda-kuda. Nah, jika posisi kuda-kuda yang dilakukan oleh atlet tersebut pas, luasnya pas, maka itu akan menghasilkan stabilitas yang besar. Dan sedangkan jika melakukan kuda-kuda hanya selebar bahu, rentang luasnya hanya sedikit, maka stabilitasnya itu dia kecil. Nah, disitulah nampak perbedaan stabilitas besar dan stabilitas kecilnya. Yang ketiga yaitu hukum kesetimbangan 3, di mana bunyi hukum kesetimbangan 3 ini yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Nah, artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar pula stabilitasnya. Dan juga sebaliknya, jika semakin ringan berat badan seseorang, maka makin kecil pula stabilitasnya. Nah, contohnya di sini saya mengambil dalam cabang olahraga tinju. Nah, kan di dalam pertandingan tinju itu ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Nah, berat badannya yang sesuai akan sesuai pula dengan stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal. Apabila berat badannya tidak sesuai dengan stabilitasnya, nah, maka itu akan menyebabkan kecelakaan yang fatal dalam cabang olahraga tinju tersebut. Nah, yang keempat,
Hukum kesetimbangan 4. Hukum kesetimbangan 4 ini berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Nah, apa artinya? Nah, artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar pula stabilitasnya. Nah, sebaliknya juga, jika semakin kecil jarak horizontalnya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Nah, contohnya di sini saya mengambil dalam permainan softball. Nah, pelari yang lari ke base berikutnya, sebelum ia berlari, ia memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Nah, maka titik berat badannya itu dia lebih dekat dengan sisi tumpuan. Jadi, jarak horizontalnya diperkecil. Yang terakhir yaitu hukum kesetimbangan 5. Bunyi hukum kesetimbangan 5 yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Nah, apa artinya? Artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Dan juga sebaliknya, jika semakin kecil vertikalnya, maka akan semakin besar stabilitasnya. Nah, contohnya dalam bidang olahraga yaitu pada pertandingan gulat. Nah, lawan yang akan dibalik selalu berusaha untuk agar badannya rapat di matras. Ketika jatuh, badannya itu rapat di atas matras. Nah, sehingga jarak vertikalnya itu kan menjadi kecil. Nah, apa artinya? Jarak vertikal yang kecil berarti memiliki stabilitas yang besar. Nah, baiklah, itu tadilah penjelasan dari 3 materi tugas dari Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.